Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan bacakan sebuah pembacaan mengenai hubungan kita dengan si dia. Nah, di dalam bacaan ini nanti akan ada beberapa hal yang kita baca. Yang pertama adalah apakah kita cocok dengan si dia. Kemudian yang kedua adalah apakah si dia benar-benar cinta. Lalu yang ketiga, apakah si dia setia. Dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan ini ke depannya. Nah, untuk para sahabat yang mau mengikuti pembacaan ini, silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle, kemudian akan langsung bacakan. Nanti akan sekaligus bacakan menggunakan 3 buah deck. Tarotku gunakan 3 buah deck sehingga nanti jumlah kartu di masing-masing deck juga tidak berkurang dan tidak terganggu dengan pembacaan yang di deck lainnya ya. Jadi kita pakai 3 buah deck. Oke, silakan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 10 detik. Oke, kita akan mulai sama-sama. Untuk pembacaan yang pertama adalah kita akan baca sama-sama apakah kita cocok atau tidak dengan si dia. Kita akan mulai dengan deck yang paling kiri. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Terus shuffle kartunya. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kita cocok dengan si dia? Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah kita cocok dengan si dia? Oke, aku ambil 3 buah kartu ya. Kartu pertama adalah 4 pedang dan kartu kedua adalah Queen of Swords dan kartu yang terakhir adalah Page of Wands. Di kartu 4 pedang adalah sebuah simbol. Kalau kita lihat di sini ya, ada pedang-pedang jatuh ke langit, kemudian ada pedang di dalam diri. Pedang-pedang yang jatuh dari langit itu adalah suatu simbol bahwa bisa saja ada beberapa hal dari si dia yang bisa dikatakan kita nggak benar-benar cocok. Tapi di balik itu, memang kita tidak semuanya cocok dengan si dia. Tapi hal-hal yang poin yang penting itu kita oke sama dia. Nah, ketidakcocokan itu adalah hal yang dapat kita terima. Kemudian di Queen of Wands juga menegaskan hal ini, di mana Queen of Wands adalah suatu simbol bahwa menerima, namun dengan beberapa hal yang mungkin nggak sejalan, nggak seiring, tapi kita bisa nerima. Jadi lebih ke arah kita mengalah untuk menerima beberapa hal yang mungkin kita nggak 100% cocok, tapi bisa kita toleransi. Sedangkan di kartu Page of Wands adalah sebuah simbol dari sebuah pandangan ke depan di mana satu sama lain ada kemiripan. Jadi jika kita gabungkan ketiga kartu ini dan kita kaitkan dengan pertanyaan apakah kita cocok atau tidak dengan si dia, yang ini ke arah jawaban cocok biarpun ada beberapa hal yang mungkin bukan hal besar, sedikit ada perbedaan tetapi bisa saling menerima dan kita akan cocok sama si dia ya. Ini yang pilih dia kartu yang paling kiri. Kemudian selanjutnya adalah yang pilih di kartu tengah. Kita akan baca sama-sama yang pilih di kartu tengah. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah kita cocok? Sekali lagi, tanyakan dalam hati apakah kita cocok dengan si dia. Sekali lagi, tanyakan dalam hati apakah kita cocok dengan si dia. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Yang pertama adalah King of Swords, yang kedua adalah 10 tongkat, dan yang terakhir adalah kartu Star. Di kartu King of Swords ini memberikan sebuah simbol bahwa ini menegaskan bahwa kecocokan kamu dan dia cukup kuat. Bukan hanya sekarang, bisa saja sekarang, sampai ke depan akan semakin banyak kecocokan. Tapi beberapa hal, nah ini di kartu 10 tongkat ya, 10 tongkat adalah simbol memperbaiki hal-hal yang sudah berlalu. Itu mungkin melelahkan, tapi jauh lebih baik daripada mempertahankan sesuatu yang salah. Saat 10 tongkat muncul di pertanyaan apakah cocok atau tidak, ini adalah tentang beberapa hal yang khususnya berkaitan dengan masa lalu kita masing-masing, bisa si dia, bisa kita, itu akan membuat hubungan ini ada ketidakcocokan.
Jadi jangan sampai membawa-bawa masa lalu di hubungan ini, karena di awalnya sudah bagus sekali menegaskan bahwa cocok, tapi hati-hati gangguan masa lalu bisa menyebabkan hubungan ini terjadi ketidakcocokan. Di sisi yang lain adalah kartu star. Kartu star adalah sebuah simbol dari peluang bahwa sebenarnya hubungan kamu dan dia itu punya peluang yang sangat besar untuk bisa menjadi hubungan yang balance atau seimbang. Nah, jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah kita cocok dengan si dia, ketiga kartu ini akan menegaskan bahwa kamu dan dia punya kecocokan yang sangat besar, di mana sebenarnya kalian bisa saling mengisi satu sama lain, karena di kartu star juga ada simbol siklus saling mengisi ya. Hanya saja hati-hati, hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, baik masa lalu kamu ataupun masa lalu si dia, jangan sampai masuk ke hubungan kalian sekarang, karena ini bisa menyebabkan ketidakcocokan. Jadi jangan sampai gangguan masa lalu masuk ke hubungan kalian. Secara garis besar ini membawa ke arah yang positif karena cocok ya. Oke, kita akan lanjut. Yang memilih di kartu yang ketiga. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah kita cocok dengan si dia? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apakah kita cocok dengan si dia? Sekali lagi, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah kita cocok dengan si dia? Oke, taruhku tebar kartunya. Taruhku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Di kartu pertama adalah tentang sebuah alternatif, di mana kartu 3 cup seringkali bercerita tentang hubungan lain di dalam hubungan. Kartu yang kedua adalah tentang pengorbanan, dan kartu yang terakhir adalah tentang komitmen. Jika kita kaitkan tentang pertanyaan apakah aku dan si dia cocok, selama masing-masing dari kita ataupun si dia itu tidak mengizinkan gangguan pihak ketiga masuk di hubungan ini, kalian sebenarnya cukup banyak kecocokan. Tapi ada kecenderungan bahwa bisa saja gangguan dari hubungan lain masuk di hubungan kalian. Oleh karena itu, kamu dan dia harus sangat berhati-hati di sini. Jangan sampai karena keinginan sesaat orang lain mengganggu hubungan kalian, atau kamu mengizinkan seseorang masuk di hubungan ini dan akhirnya ini merusak hubungan kalian. Karena sebenarnya satu sama lain jika bisa pegang komitmen, ini sebenarnya satu sama lain punya kecocokan yang cukup tinggi. Hanya saja memang ada salah satu pihak yang lebih memendam daripada pihak lain, karena di kartu 2, yaitu kartu High Priest di kartu Arcana Mayor, ini juga memberikan sebuah simbol bahwa ada salah satu yang berusaha membahagiakan pasangannya, tapi mengorbankan perasaannya. Nah, jika hal ini kalian teruskan, ini bisa menyebabkan gangguan pihak lain yang menjadi hubungan alternatif atau gangguan pihak ketiga muncul di hubungan kalian. Jadi, jika kalian mau hubungan ini oke, jangan sampai hanya menunjukkan ke orang cocok atau berusaha meyakinkan pasangan bahwa kita bisa saling menerima, tapi menyimpan dalam hati ini tidak akan baik, tapi terbukalah dan jujurlah apa adanya sehingga satu sama lain bisa saling memperbaiki diri dan hubungan luar nggak bisa masuk. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah cocok, yang ini juga bisa dikatakan cocok, hanya saja tadi ya ada salah satu yang mungkin merasa lebih berkorban daripada yang lainnya. Oke, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu apakah benar-benar cinta. Oke, untuk para sahabat yang ingin pindah deck kartu, tentu akan berikan waktu 10 detik. Namun jika mau tetap dengan deck yang sama juga dipersilahkan. Oke, silakan yang mau pindah deck, Tarotku beri waktu 10 detik untuk memilih deck mana yang ingin dipilih. Oke, kita akan mulai dari deck yang paling kiri. Untuk poin pertanyaan yang kedua, yaitu apakah si dia benar-benar cinta? Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia benar-benar cinta? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah si dia benar-benar cinta? Oke, aku tebar kartunya. Terkun akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Kartu yang pertama yaitu 5 tongkat. 5 tongkat berbicara tentang perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan visi. Kartu kedua bercerita tentang
perasaan kasih atau cinta itu sendiri. Dan kartu yang ketiga adalah tentang bagaimana bersama-sama maju dalam kehidupan ini. Jika kita kaitkan ke pertanyaan apakah kita cocok, maka di kartu pertama jika kita kaitkan pertanyaan dengan apakah benar-benar cinta, di kartu pertama memang kamu dan dia punya beberapa hal yang berbeda, dalam artian ada beberapa prinsip kalian yang mungkin nggak sejalan. Tapi itu tidak mengurangi bahwa dia memang mencintai kamu dan menginginkan kamu untuk bersama-sama melangkah ke arah yang sangat serius dalam kehidupan ini. Jadi yang ini jika kita kaitkan pertanyaan apakah benar cinta, yang ini ke arah dia benar cinta ya. Ya pun mungkin kadang-kadang ada selisih, kadang-kadang nggak cocok, tapi dia benar-benar cinta. Selanjutnya yang pilih di kartu tengah. Fokus. Bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah benar-benar cinta? Sekali lagi fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah si dia benar-benar cinta? Oke. Aku tebar kartunya. Aku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Yang pertama adalah 3 pentakel. 3 pentakel bercerita tentang sebuah pembuktian terhadap apa yang dilakukan atau apa yang ingin disampaikan. Kemudian kartu tengah adalah star, tentang harapan, peluang. Yang terakhir adalah tentang kartu the fool adalah tentang awal, tentang keberanian, tentang kenekatan, tentang menikmati. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah benar-benar cinta, maka di kartu awal dia bahkan berusaha membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai kamu. Dan di sini kartu star juga merupakan sebuah simbol besar bahwa dia memiliki harapan yang kuat dan dia mencintai kamu. Di kartu full mungkin ada beberapa hal yang dia kelihatan ceroboh, atau mungkin dia berusaha memperhatikan kamu hanya dengan caranya dan lupa membuat kamu merasa dicintai. Tapi secara garis besar sebenarnya dia benar-benar mencintai kamu, hanya saja mungkin kadang dia belum tahu atau tidak tahu bagaimana cara membuat kamu merasa dicintai. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kamu memberitahu dia bagaimana caranya kamu bisa merasa dicintai oleh dia. Yang ini karena jawaban iya, dia mencintai kamu, bahkan dia berusaha selalu untuk membuat kamu merasa dicintai, biarpun mungkin dia belum tahu cara yang tepat ya. Selanjutnya yang pilih deh kartu yang paling kanan. Fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia benar-benar cinta? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia benar-benar cinta? Oke, aku tebar kartunya. Aku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Di kartu pertama adalah tentang 9 pedang, kartu kedua adalah 3 cup, dan kartu terakhir adalah the fool. Jadi pernah ada masa 9 pedang di sini adalah sebuah simbol bahwa pernah ada masa di masa lalu dia benar-benar cinta kamu. Tapi hati-hati, gangguan hubungan lain bisa saja masuk di hubungan kalian. Dan di sini ada indikasi bahwa dia memang mencintai kamu dulu, tapi saat ini sedang ada gangguan hubungan lain atau kepentingan lain. Hubungan lain ini tidak selalu harus pihak ketiga atau pasangan lain, tapi bisa juga lebih mementingkan kedekatan atau keinginan keluarga daripada kamu. Ini juga bisa masuk di gangguan hubungan lain ya. Tapi yang pasti saat ini dia sedang dalam masa dia pernah mencintai kamu, tapi saat ini bisa dikatakan ada gangguan lain, dia nggak benar-benar mencintai kamu ya. Untuk yang pilih kartu yang paling kanan, untuk poin ketiga, apakah dia benar cinta? Yang ini ke arah jawaban tidak ya, dia tidak benar-benar mencintai karena ada hal lain, mungkin keluarga, mungkin sahabat, mungkin teman, mungkin juga pasangan lain yang lebih dia cintai daripada kamu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah, apakah si dia setia? Yang mau memilih deck yang lain, silahkan. Aku beri waktu 10 detik, silahkan pilih deck yang paling ingin dipilih. Oke. Yang memilih deck yang paling kiri, kita akan baca sama-sama. Dengan pertanyaan, apakah dia setia? Fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah si dia setia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia setia? Oke, aku tebar kartunya.
Teratku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Kartu yang pertama adalah Page of Wands, dan yang kedua adalah 8 Wands, dan yang terakhir adalah King of Swords. Di kartu pertama adalah tentang bagaimana berjalan di jalan yang merupakan suatu jalan yang menyenangkan, atau pilihan yang membuat bergairah, atau pilihan yang membuat bersemangat dalam hidup. Kartu kedua adalah tentang melepaskan apa yang pernah digenggam, baik prinsip, ide-ide, atau seseorang. Dan kartu yang terakhir adalah tentang ketegasan melepaskan masa lalu yang dirasakan mengganggu dalam kehidupan ini, atau bertindak tegas di kondisi saat ini. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah setia atau tidak, yang kartu pertama ini lebih ke keinginan yang menggebu, suatu gairah yang besar. Pernah ada masa bisa dikatakan dia nggak setia, tapi hal itu dia udah lepaskan lama, dan saat ini dia udah memilih untuk jadi pribadi yang baru, menjadi sosok yang baik, sosok yang tegas, sosok yang bisa menunjukkan makna setia yang sebenarnya. Tapi jika kita kaitkan dengan pertanyaan apakah dia setia, saat ini setia, tapi pernah ada masa dia nggak setia, dan dia berusaha untuk berubah dan menjadi lebih baik saat ini ya. Yang ini pernah tidak setia, tapi saat ini setia. Oke, yang memilih deck kartu yang ini, sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah si dia setia? Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah si dia setia? Oke, aku tebar kartunya. Aku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah Page of Wands, kartu kedua adalah Ace of Swords, dan kartu yang terakhir adalah 4 Cup. Di kartu pertama ini adalah sebuah simbol bahwa dia sepenuhnya setia sama kamu, dia cukup nekat dan memperjuangkan serta mempertahankan kesetiaannya. Di kartu Ace of Swords adalah dia benar-benar memegang apa yang sudah dia katakan tentang kesetiaannya. Dan yang terakhir, ini adalah kartu 4 Cup, bahkan di masa-masa paling jenuh, masa-masa dia paling lelah dengan hubungan dengan kamu, dia tetap bertahan untuk setia ya. Yang ini ke arah dia setia. Oke, selanjutnya yang memilih deck kartu yang ini, fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah si dia setia? Fokus, tanyakan dalam hati, apakah si dia setia? Oke, aku tebar kartunya. Aku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu Tower bercerita tentang apa yang pernah dibangun mungkin saja runtuh dan tidak mudah untuk dibangun kembali. Sedangkan di kartu 1 tongkatnya adalah tentang memegang prinsip, dan kartu 1 pentakel adalah tentang memulai dengan baik segala sesuatunya. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan, apakah dia setia? Pernah ada masa yang dialami dalam hidupnya dia merasakan apa itu tidak setia. Jadi untuk hubungan kamu dengan si dia, sejak awal dia mau memulai hubungan ini dengan yang namanya kesetiaan, dan dia nggak mau lagi perasaan tidak setia. Entah dulu dia nggak setia atau mungkin pasangannya nggak setia ya, tapi pernah ada masa hubungan yang dia bangun tuh hancur karena ketidaksetiaan. Dan dia nggak mau bawa-bawa hal lama seperti itu ke hubungan dengan kamu. Jadi di sini, jika kita kaitkan dengan pertanyaan, apakah si dia setia, yang ini menjawab bahwa si dia setia ya. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang bagaimana hubungan ini ke depannya. Silahkan yang mau pindah deck kartu, mau pilih deck yang lain, Tarot akan beri waktu 10 detik ya. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih, Tarotku beri waktu 10 detik. Oke, untuk yang pilih deck kartu yang paling kiri, fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana hubungan ini ke depannya. Sekali lagi, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, bagaimana hubungan ini ke depannya. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah Page of Wands, kartu kedua adalah kartu 9 tongkat, sedangkan yang terakhir adalah kartu 1 tongkat. Di kartu
Page of One ini adalah atau page tongkat ini adalah sebuah kartu yang memberikan sebuah indikasi bahwa ke depan hubungan kalian sebenarnya perjalanannya masih panjang. Karena kartu kerajaan yaitu kartu court itu adalah page, knight, queen, dan king. Kartu kalian masih ada di page, masih ada knight, queen, dan king. Jadi perjalanan antara kamu dan dia ke depan ini masih akan panjang. Jadi kamu dengan dia harus benar-benar banyak belajar untuk saling memahami satu sama lain karena perjalanan kalian masih panjang. Kemudian kartu kedua adalah tentang 9 tongkat. 9 tongkat ini adalah kelelahan terhadap prinsip yang dipegang karena merasa bahwa semuanya harus ditanggung sendiri. Jadi saran untuk kamu, kedepannya adalah belajar untuk saling menyampaikan perasaan. Tidak perlu berusaha kuat seorang diri untuk hubungan ini. Suatu hubungan terjadi karena ada dua orang, bukan satu orang. Jadi ditanggungnya sama-sama. Senang ditanggung bersama, sedih pun ditanggung bersama. Jangan membebani diri kamu ataupun mengizinkan dia membebani dirinya untuk hubungan ini. Jadi segala problem yang terjadi, selesaikanlah bersama-sama sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa lebih kelelahan daripada yang lain. Kemudian yang terakhir adalah kartu 1 tongkat. Seperti yang awal kita katakan di sini, page ini masih awal. Page, knight, queen, dan king hierarkinya, ini pun masih kartu 1, memegang prinsip menuju ke sebuah tujuan. Jadi sebenarnya ke depan hubungan ini bisa baik, hanya saja kalian memang harus bersabar, karena perjalanan hubungan ini masih panjang selama kalian bisa memegang tujuan atau visi dalam hubungan ini bersama-sama, kalian punya arah yang kalian kejar berdua bersama-sama, kalian tidak sibuk membebani diri atau membebani si dia, tapi menanggung bersama-sama, maka arah hubungan ini bisa ke arah hubungan yang makin serius, dan memang bisa menjadi hubungan yang serius. Dan kedepannya hubungan ini bisa membawa kebahagiaan untuk kalian. Selama ingat dijaga hubungannya, perjalanannya masih panjang, dan jangan sampai salah satu terbeban, tapi tanggunglah bersama-sama ya. Oke. Selanjutnya, yang memilih deck kartu yang ini. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana hubungan ini ke depannya? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana hubungan ini ke depannya. Oke, aku tebar kartunya. Aku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah 3 tongkat, kartu kedua adalah 4 pedang, dan kartu yang terakhir adalah 4 koin. Di kartu 3 pedang, kedepannya kamu dengan dia diingatkan untuk belajar menerima bahwa hubungan ini adalah kalian yang memilih sama-sama. Dalam artian, perbedaan prinsip satu sama lain mungkin bisa menghambat hubungan kalian. Tapi belajar menerima bahwa dia dan kita adalah individu yang berbeda, hanya sedang bekerja sama untuk sebuah tujuan, yaitu sebuah relasi. Ini akan bisa membantu kalian untuk tidak berubah atau tidak memaksa dia berubah sesuai keinginan kita. Jadi yang di kartu pertama ke depannya bisa saja ada beberapa perbedaan prinsip, tapi belajarlah menerima ya. Kemudian kartu yang kedua adalah tentang 4 SWOT. 4 SWOT ini adalah tentang bagaimana bisa menemukan solusi ke dalam diri, bukan keluar. Kalau di yang pilihan tadi, setiap ada problem, usahakan selesaikannya bersama-sama. Jika yang ini, selama problem itu bisa kalian handle sendiri, bisa kalian selesaikan sendiri, nggak perlu membebani dia. Kedepannya nanti belajar untuk lebih mandiri masing-masing, bisa menyelesaikan problemnya sendiri masing-masing, sehingga tidak membebani pasangan satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah 4 pentacle. 4 pentacle adalah bercerita tentang sebuah kondisi yang stabil. Jadi jika kita kaitkan dengan hubungan, ini akan jadi hubungan yang baik, hubungan yang kuat. Jika kita kaitkan dengan bisnis, mungkin 4 pentacle akan menjadi sebuah situasi yang stack dan nggak banyak perubahan. Tapi untuk hubungan bagus, karena kedepannya hubungan kamu dengan dia itu akan makin kuat, dan makin kokoh. Oleh karena itu, belajarlah mandiri, dia mandiri, kamu mandiri, dan belajar saling menerima perbedaan prinsip di antara kalian, dan ini akan memperkokoh hubungan kalian dan membuat hubungan kalian ke depannya menjadi kuat ya. Oke, kita akan lanjutkan yang memilih deck kartu yang ini. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana hubungan ini ke depannya? Oke, fokus, bayangkan si dia. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana hubungan ini ke depannya? Oke, aku tebar kartunya. Aku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Kartu pertama adalah tentang King of Wands, kartu kedua adalah 5 cup, dan yang terakhir adalah 8 sword. Di kartu pertama ini bercerita tentang bagaimana satu sama lain sebenarnya ingin pasangannya menjadi semakin baik.
Tapi yang dilupakan adalah untuk mewujudkan pasangan kalian menjadi semakin baik menurut versi kalian, akhirnya akan banyak muncul perpecahan, pertikaian, maupun pertentangan ataupun keributan satu sama lain, karena di kartu tengah adalah 5 cup, di mana kamu dan dia mengalami konflik-konflik yang berkaitan dengan hubungan kamu dengan dia dan saling menyalahkan. Dan di kartu yang terakhir ada kartu 8 sword, di mana akhirnya ada pihak yang merasa sendirian. Jika kita kaitkan dengan pertanyaan bagaimana hubungan ini ke depannya hubungan ini jika kamu masih berusaha merubah dia dan dia berusaha merubah kamu, dan gak belajar saling menerima tetapi malah saling menyalahkan, hubungan ini bisa berakhir dengan perpisahan dan jalan di pilihan hidup masing-masing. Namun jalan perpisahannya pun bukan perpisahan yang indah, karena kedua-duanya sama-sama merasa salah dan disalahkan. Ini bukan akhir yang baik. Jadi, untuk memilih dari kartu ini sejak awal, belajar untuk merangkul setiap problem tidak dengan keributan, tapi berbicara dengan jernih, berbicara dengan kepala dingin, dan tidak berusaha memaksakan keinginan kamu kepada si dia. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main kesini ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Untuk para sahabat yang ingin belajar Tarot, ada di playlist tutorial kartu Tarot. Yang ingin tahu tentang zodiak ada di playlist zodiak. Kemudian yang ingin tahu tentang arti kartu Tarot juga ada di playlist kartu Tarot. Terima kasih.